Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min zambi wa ma ta'akhkhar. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, tuan-tuan guru, para pecinta dakwah rahimakumullah. Senantiasalah kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur dalam artian yang sebenarnya bukan hanya mengucap alhamdulillah, tapi menjalankan segala perintah-perintah Allah yang sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah itu sangat banyak sehingga kadangkala kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, dan pasti tidak bisa kita hitung nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat Allah, takkan sanggup awak semua menghitung itu semua. Bagaimana kita melihat nikmat Allah? Salah satunya nafas yang kita hirup. Satu hari itu hampir 2.200 mungkin udara yang masuk. Kalau kita lihat di rumah sakit misalnya, satu tabung misalnya katakan 500.000, itu berapa gas yang di dalam udara tersebut. Lah kalau kita hitung, perkirakan katakan 5 juta rupiah dalam satu hari, maka niscaya kita tidak akan sanggup membayar udara yang masuk ke dalam rongga-rongga tubuh kita sehingga kita bisa bernapas sampai hari ini. Saudara sahabat pecinta dakwah rahimakumullah, jadi yang menyadarkan diri kita itu adalah nikmat Allah itu sangat banyak, tetapi kadangkala awak tak meyakini itu, bahkan awak semakin jauh dari sisi Allah. Maka mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, kita berupaya lebih dekat kepada Allah. Tak lupa kita salawat berangkai salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pecinta dakwah, saudara kami seakidah rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada pada 10 yang kedua. Kalau orang bilang seperti main sepak bola, 10 pertama itu katakanlah babak penyisihan, katakanlah begitu. 10 kedua babak semifinal, dan yang pada 10 ketiga atau pada bagian ketiga adalah babak final. Nah, nyatanya setelah kita lihat di masjid-masjid itu mulai jumlah mereka semakin berkurang. Artinya apa? Artinya mereka ibarat sepak bola gagal di perjalanan gitu. Mereka tidak sanggup untuk menyelesaikan Ramadan sampai dengan ibadahnya sampai akhir. Mungkin puasanya, tapi malam tarawihnya banyak yang tak sanggup. Kenapa? Mereka itu disibukkan dengan urusan dunia. Pada kata Allah, fastaqimu summastata'tu, maka jalankan summastata'tu dengan ketaatan. Tapi ya itulah tadi, mungkin tidak semua orang yang diberikan Allah kesanggupan dalam ibadah. Sahabat pecinta dakwah rahimakumullah, pada bab ini kita akan coba menilik dan memperhatikan ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Adalah yang pertama adalah bahwa puasa Ramadan itu tidak lain tidak bukan adalah sebagai untuk
katakanlah pembersih hati kita, pembersih jiwa kita dari segala dosa. Nah, 11 bulan yang lewat kita sibuk dengan urusan dunia, terkadang awak pun bercampur dengan dosa. Kan begitu. Ada yang bekerjanya sebagai tukang katakanlah dia sukanya mabuk-mabukan, dia suka main judi, kadang suka neken togel yang sering terjadi di masyarakat. Kadangkala dia suka katakanlah menyakiti orang lain atau berzina dan seterusnya. Nah, 11 bulan itulah kita banyak melakukan perbuatan dosa. Nah, sayangnya adalah Allah itu sayang sama kita, diberikan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, agar kita bisa membersihkan dosa-dosa itu. Artinya minimal berkuranglah, kata Allah. Seperti hadis yang pertama kita bacakan tadi, man shoma ramadhana imanan waqtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min zambi. Siapa yang menjalankan puasa dengan iman dan keyakinan iktisab, dengan mengharap dengan keyakinan pada Allah, maka ghufirallahu, maka Allah ampunkan dosanya. Artinya apa, saudaraku pecinta dakwah? Yang 11 bulan awak banyak berlumpur main tanah tu tadi, main becek, orang bilang banyak dosa, banyak ini itu. Tapi kalau Ramadan betul-betul kita ibadah, kita kira selama Ramadan kita serius ibadah, serius awak menjalankan ibadah tu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa itu. Jadi artinya itulah bonusnya bulan Ramadan untuk umat Islam. Di luar Islam tidak ada Ramadan. Maka nabi-nabi dulu yang usianya panjang-panjang pun tak pula lah Allah berikan Ramadan sama mereka. Ramadan itu ada pada umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan umatnya Rasulullah itulah yang pertama kali akan masuk surga, dipanggil oleh Allah. Oh, wahai umatnya Rasulullah Muhammad, masuk surga dulu. Kita akan dipanggil. Begitulah sayangnya Rasulullah kepada kita. Nah, tapi kadang-kala awak pun tak pula mencontoh apa yang dibuat Rasulullah. Ya kan, masalah ibadah 11 awak ribut, 23 ribut. Sebenarnya bukan masalah rakaatnya, tapi bagaimana ibadah yang kita kerjakan tulus ikhlas, mau dia 11, mau dia 23 rakaat, tak ada masalah. Tapi yang penting adalah kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kepada kalian dan kita semua, ibadah itu awak ikhlas. Mau banyak mau sedikit Allah yang nilai. Jadi tak pula awak menyatakan, oh awak lebih baik dari 11 misalnya, atau awak lebih baik dari 23, taklah begitu. Tapi bagaimana ibadah yang kita jalankan itu semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seakidah pencinta dakwah rahimakumullah. Dari video ini kita hanya mengulang-ulang kaji. Nah, 11 kita sudah berada 10 yang kedua. Maka apa sih penyebabnya? Kenapa di 10 kedua ini kita berintrospeksi diri, muhasabah diri? Apakah bertambah ibadah atau semakin menurun ibadah? Artinya kita harus meneliti, mencari, mengobservasi apakah penyebabnya. Nah, misalnya ibadah itu berkurang disebabkan adanya rasa malas. Nah, kalau rasa malas ini sifatnya tak nampak, tak bisa terlihat, tapi kita hanya bisa bermohon sama Allah dalam doa kita tuh, ya Rabb, ya Tuhanku, berilah awak semangat untuk ibadah. Berikan semangat awak ibadah, semoga apa yang awak harapkan ni Allah, rasa malas ini hilang. Itu wajib kita tawajuhkan sama Allah, minta supaya Allah memberikan kekuatan kita supaya itu tidak malas. Artinya apa? Kembali lagi dengan amalu biniat awak. Kalau niat awak ibadah betul-betul awak niat karena Allah, mudah-mudahan awak niatnya kuat. Nah ini dia. Yang kedua, misalnya penyebabnya semakin menurunnya ibadah awak di 10 kedua itu adalah disibukkan dengan dunia, pekerjaan, bahkan kadangkala pulang sampai larut malam, ya kan, lembur awak, kerja awak tak bagi-bagi waktu. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan ibadah semakin menurun. Maka bagaimana mensiasatinya? Kalau satu ketika awak kerja kantoran di perusahaan terbesar, ya awak bagi-bagi waktulah untuk membaca Al-Quran. Jangan namanya duduk-duduk saja tanpa awak untuk beribadah sama Allah. Nah, itu dia. Nah, yang pertama tadi rasa malas, sibuk dengan dunia. Apalagi misalnya jual beli, sehingga kadang-kadang lupa awak sholat. Sahabat sakinah rahimakumullah, maka setelah kita mengintrospeksi diri, meneliti ibadah awak semua masing-masing, termasuk yang ngomong sih bukan hanya untuk bapak atau para pencinta dakwah, tidak,
Poin untuk kita semua adalah kita bertanya ke dalam hati kita, apakah ibadahku ini ya Allah engkau terima? Maka kita tanya. Kalau suatu ketika kita bisa meneliti bahwa ibadah awak belum pantas untuk menjamin kita ke surganya Allah, kita berupaya sekuat tenaga untuk menambah ibadah itu. Allah Akbar, kita tambah ibadah itu. Yang tadinya baca Quran sedikit, awak tambah lagi, kan? Kalau zikir kurang, awak tambah lagi. Kalau sholat sunnah kurang, awak tambah lagi. Terus apa lagi, sedekah awak kurang, awak tambah lagi. Kenapa? Ibadah sunnah di Ramadan dilipat gandakan oleh Allah, dibalas dengan pahala wajib dan seterusnya. Bahkan suatu ketika pahala itu tak lagi terhitung kalau orang yang belajar syariat berdasarkan hitungan-hitungan pahala tidak akan terhitung. Begitulah hebatnya Ramadan. Para sahabat pencinta dakwah rahimakumullah, yang sedikit lagi bahwa ada ulama kita membagi puasa itu orang awam. Orang awam hanya sebatas puasa, tapi jarang bisa menjaga zuhur batinnya. Itu orang awam. Ada puasa yang khawas, orang yang khusus. Selain dia niat puasa Ramadan, dia jaga zuhur batin dari puasa. Itu orang yang khusus. Ada lagi khusus bil khusus. Selain dia berpahala, dia jaga zuhur batinnya, dia bertambah ibadah di malam hari untuk mencari ridha Allah. Nah, inilah yang orang-orang yang sangat luar biasa adalah seperti para ulama-ulama kita, para wali kita, para shadiqin wa shalihin, termasuk para nabi dan rasul. Nah, di manakah kita? Maka kita bertanya, ya Rabb, kalaulah awak masih di posisi awam, beri hamba kekuatan ya Allah untuk meningkatkan ibadah ini. Ingat, tidak ada satupun yang bergerak dunia tanpa izin Allah. Artinya apa? Jangan awak merasa awak punya kemampuan untuk merubah kemampuan itu. Tanpa berdoa kepada Allah itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Allah yang menjadikan itu semua sama kita. Sahabat pecinta doa rahimakumullah, mari kita coba introspeksi diri bahwa tidak lain tidak bukan, inilah modal kita untuk inna lillahi wa inna raji'un. Karena diceritakan satu ketika di surah Al-Qadar sendiri, maka bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kalau dibagi dengan 12 bulan itu lebih kurang 83 tahun pahalanya berdasarkan kajian syariatnya. Nah, orang syariat itu terus berupaya beribadah. Kalau orang sudah belajar ilmu ketuhanan, dia tidak lagi mengejar banyaknya pahala itu, tapi tidak lagi menghitung-hitung pahala, tapi dia mengharapkan ridha Allah yang dengannya waliqa'a rabbih falyamalan sholiha. Kalau ingin bertemu Allah, maka dia beramal soleh. Artinya apa? Kembali di awal, dia berzikir, dia baca Al-Quran, ya kan? Terus apa lagi? Dia berzikir, baca Al-Quran, terus bangun dia sholat tahajudnya, ditambah amal-amalan sunnah, sedekah dan seterusnya. Kenapa? Dia mengharapkan bertemu Allah. Tapi kalau orang hanya mengharapkan pahala mendapatkan surga, ya sebatas surga itu yang ia akan dapat. Tapi dia tidak akan bertemu dengan pemilik surga kalau dia hanya sebatas pahala. Makanya orang yang belajar tasawuf, orang belajar tauhid, dia tidak lagi berpikir dengan angka pahala, tapi ingin bertemu dengan Allah. Penasaran dia, siapakah Allah? Maka dia berupaya untuk beribadah. Kapankah itu? Nanti setelah datang hari kiamat, Allah akan tampakkan kebenaran dirinya kepada orang-orang yang beramal soleh. Sahabat pecinta doa rahimahullah, mudah-mudahan video singkat ini bukanlah hendak mengajarkan tupai melompat, tidaklah mengajarkan burung itu terbang, tidaklah mengajarkan ikan berenang, tapi tidak lain tidak bukan adalah untuk nasihat diri saya dan kita semua bahwa agama adalah ad-dinun nasiha, agama adalah saling menasihati. Mudah-mudahan video singkat ini mengingatkan kita bahwa ibadah haruslah dilandasi dengan tulus ikhlas, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita nanti bisa bertemu dengan Lailatul Qadar dan kita akan diampuni Allah dan kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh orang tua kita. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan kita semua, bahwa setiap saat kita akan dipantau oleh Allah dan usia kita tidaklah sementara di dunia ini, tidaklah kekal. Maka sebaik-baik kamu adalah bekalnya adalah itulah khairuz zadi taqwa, yaitu bekalnya adalah takwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.